محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi biddal amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul bersama dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka berzikir, bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi umat yang istiqomah melangkahkan kedua belah kaki kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti orang yang cinta kepada Rasulnya memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bahasan ilmu fikih atau ibadah syariah tentang masalah qada dan kafarat. Qada itu pengganti, kafarat itu denda dalam pelaksanaan hal-hal ibadah yang ditinggalkan ataupun karena ada darurat. Oleh karena itu kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberikan kekuatan iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, serta apa yang menjadi niat dan hajat kita diridhoi, diberkahi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ala hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafaratul uzma wa ta'zizu ala man afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tammin asimin bihi lisaum. Wa yajibu ma'al qada al-imsak lisaum fi sittati mawadiyah. Jadi pada malam hari ini kita akan mengenal, memahami, mengetahui tentang wajib disertai mengkodok puasa atau membayar puasa, termasuk membayar kafarat besar atau denda, dan ta'zir. Ta'zir itu peringatan atas siapa? Atas orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan.
sehari penuh dengan cara dia melanggar aturan kalau suami istri. Juga dia berdosa karena hal tersebut kalau tidak melaksanakannya. Bahkan wajib menahan diri dari makan dan minum serta berbuat antara suami dan istri, disertai mengkodoknya dalam 6 tempat. Ya, jadi ada orang suami istri yang di bulan Ramadan itu dengan sengaja melakukan kesenangan. Ya, memang ini ada anak kecil nih. Ada kesenangan. Yang gede kan paham ya? Paham ya? Ya. Kalau kagak ya. Ya, ini dengan sengaja nih di bulan puasa. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus terjadi, apa yang diwajibkan. Nah, yang pertama nih, fi Ramadana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Kalau ada orang suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu melakukan kebahagiaan, ini di bulan Ramadan tidak di selainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya. Jadi kalau dia sengaja membatalkannya, maka dia mendapatkan denda kifarat. Ya, denda kifarat. Ya. Apa itu denda kifaratnya? 2 bulan puasa berturut-turut. Makanya pernah di zaman Nabi ada sahabat yang pada waktu itu pengantin baru, di bulan puasa keceplosan. Akhirnya kalau kamu berbuat, udah sebagai dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat, ya Rasul, jangankan 2 bulan, orang yang sebulan aja juga kagak kuat, kan gitu. Bagaimana ya Rasul? Ya udah kalau memang begitu, kasih makan fakir miskin. Ya, kasih makan fakir miskin. Berapa orang tuh? Minimal 10 orang. Ya Rasul, orang di kampung saya paling miskin saya. Ya. Orang paling miskin? Iya, ini kan namanya orang miskin lagu nih. Ya. Bingung Rasul, bagaimana caranya? Akhirnya Pak, ya udah. Ini roti nih. Ya. Karena kamu yang paling miskin udah makan sendiri. Makan berdua tuh sama istri kamu. Tapi jangan diulangin lagi. Taubatan nasuha. Jangan sampai melanggar aturan lagi karena disengaja. Jadi sesuatu yang wajib kalau disengaja ditinggal, dosanya malah tambah besar. Contoh, kamu sholat nih. Sholat ini kan merupakan fardu ain nih, kewajiban. Sengaja kagak sholat. Padahal udah dengar suara azan, dengar suara qomat, udah tahu masuk waktu. Cuek, masa bodoh, dosanya berlipat ganda. Ya. Bahkan mantaroka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Orang yang ninggalin sholat dengan sengaja, orang lain nggak mau bilang bahwa diri dia kafir, nggak mau. Tapi sesungguhnya dia sendiri yang mengaku bahwa dirinya kafir. Ini kalau kita nih kepada sesama muslim nggak boleh kita kafir lu nggak boleh. Mengkafirkan orang itu tidak boleh. Kecuali memang diri mereka itu benar-benar orang kafir. Orang kafir pun ada 2 macam. Ada orang kafir yang wajib diperangi. Ada orang kafir yang harus kita ayomi. Kafir harbi misalkan tuh, yang merangi kita. Ini kayak orang Palestina, kayak orang Israel. Itu kan orang kafir tuh. Ya. Orang Israel
Emang orang kagak mau terima kasih tuh. Awalnya orang yang kagak mau berterima kasih, malah justru dikasih hati minta jantung. Dikasih jantung minta hati, apa dikasih hati minta jantung? Iya. Udah ditolong malah ngelonjak. Awalnya dia numpang, lama nguasain. Tuh orang Israel tuh, Yahudi. Bahkan yang nolong itu mereka kagak aku sebagai saudaranya. Kan kebangetan. Nah, orang yang wajib diperangi itu orang semacam itu tuh. Kenapa? Karena mereka sudah menzolimi umat Islam. Ya, menzolimi umat Islam. Tapi kalau orang-orang kafir yang yang dekat dengan kita, yang saling membantu, yang saling menolong, nah mereka itu harus dilindungi. Kalau dalam keseharian itu saling membantu, menolong. Tapi kalau masalah urusan ibadah, lakum dinukum. Yang wajib diperangi itu kafir yang menzolimi kita atau kafir harbi itu. Selain itu jangan. Ya. Nah makanya seorang muslim yang apabila tahu itu wajib tapi dia tinggalkan dengan sengaja, dosanya malah bertambah berlipat ganda. Termasuk ketika puasa Ramadan, dia tahu ini bulan puasa Ramadan, dia sengaja tuh dia batalkan diri atau dia berbuat dosa sehingga puasa Ramadan batal, dapat denda kifarat. Ya. Di samping denda kifarat dia juga mengkodok puasa. Siapa lagi? Yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fardi. Orang yang tidak niat di malam hari untuk Ramadan. Nah, ini niat puasa nih. Kalau niat puasa Ramadan wajib diletakkan di malam hari. Kalau puasa sunnah, ya kapan saja boleh, baik siang maupun malam. Itu kalau puasa sunnah. Pagi misalkan nih, udah terbit fajar baru ingat, boleh niat kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan wajib diletakkan dari terbenamnya matahari sampai mau terbitnya fajar. Ya. Sebelum kumandangnya azan subuh, wajib itu. Dia lupa, ya, lupa niat, maka puasanya besok tidak sah, maka dia wajib kodok puasanya. Ini orang yang meninggalkan niat puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, alaman tasahara zonan bako al-lail pabana khilapuhu. Yang ketiga, atas orang yang sahur dengan dugaan masih malam padahal bukan. Ya. Jam 5, jam dinding kagak ada, nggak punya. Jam tangan kagak punya. Padahal udah azan subuh, disangkanya baru jam 3. Padahal udah sholat subuh. Pas lagi makan, lah udah siang. Ya, kalau memang kondisinya masih makan dan dia tahu itu udah siang, udah lewat, maka puasanya tidak sah. Kecuali dia selesai makan nih, habis selesai makan, ya, ingat lagi puasa, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau orang sahur, dia udah sahur tapi waktunya baru lihat, udah jam 5, maka puasanya nanti wajib dikodok. Itu bagi orang yang sahurnya kesiangan tapi kagak tahu waktu. Yang keempat, alaman aftara zonan al-ghuruba fabana khilafu aidan. Yang keempat, orang yang wajib qada itu atas orang yang berbuka dengan dugaan maghrib padahal belum masuk
maghrib. Udah saking laparnya, saking hausnya, tukang bakso lewat tok 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 disangkanya maghrib. Padahal baru jam 5. Batal nggak puasanya? Batal. Nah, maka dia besok setelah Idul Fitri wajib mengqadha puasanya. Siapa lagi? Alaman bana lahu yaumun salasina Sa'ban annahu min Ramadan. Atas orang yang jelas baginya hari yang ke-30 bulan Sya'ban ternyata masih bulan Ramadan. Nyangkanya udah bulan Sya'ban tanggal 30, enggak taunya baru tanggal 27 Ramadan. Nah, ini wajib qadha nih. Artinya udah meninggalkan puasa selama 3 hari. Alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadatin wastin sakin. Yang keenam ya, yang harus wajib qadha itu atas orang yang terlanjur minum air bekas kumur-kumur dan istinsak mengeluarkan air dari hidung. Saya sholat zuhur ngambil wudhu. Ya, sholat zuhur ngambil wudhu kumur-kumur. Ketelen. Ya, mana banyak nelennya. Iya. Haus. Ya. Batal nggak puasanya? Batal. Makanya ketika kita puasa di siang hari nggak usah kumur-kumur. Kumur-kumur menjadi makruh. Pakai wangi-wangian juga di bulan Ramadan di siang hari makruh. Ya. Makruh. Gosok gigi siang hari makruh. Kumur-kumur makruh. Tadi kemakruhan itu ada ihtiyat. Dikhawatirkan ketika dia puasa kubur-kubur maka airnya ketelen, atau dia sikat gigi dikhawatirkan nanti kumur-kumur airnya ketelen, makanya jangan di siang hari. Atau dia berenang siang hari, di berenang malah panas banget di bulan Ramadan, buat berenang aja ketelen air, batal nggak? Batal puasanya karena sengaja dia berenang, maka dia wajib qadha puasa. Illa kecuali memang dia benar-benar lupa. Ya. Dia benar-benar lupa pulang kerja, pulang ke sekolah minum 2 gelas besar. Saking hausnya, glok alhamdulillah. Kata adanya, "Bang, kan ini bulan puasa." Astagfirullahaladzim, lupa. Batal nggak? Kagak batal, itu namanya rezeki. Tuh. Yang perempuan misalkan, yang perempuan habis sahur puasa, tinggal 2 menit lagi bocor. Puasanya batal nggak? Batal, karena belum masuk maghrib, maka wajib nanti mengqadha puasanya. Ya. Tinggal 5 detik lagi. 5 detik lagi masuk maghrib nih. Keluar, tetap batal. Ya, tetap batal bagi perempuan. Makanya harus ada ketentuan-ketentuan dan harus hati-hati menjalankan ibadah. Ada aturan udah masuk waktu, ada aturan belum masuk waktu. Kalau waktu sholat misalkan ada waktu wajib, ada waktu tahrim. Waktu wajib itu ketika sudah masuk waktu sholat. Waktu tahrim itu ya waktu yang diharamkan itu ketika pas matahari benar-benar diupuk kepala, tuh nggak boleh. Atau habis sholat subuh tuh nggak boleh, sholat sunnah ba'da subuh. Atau ba'da sholat asar itu nggak boleh tuh. Itu waktu yang diharamkan. Ya, kalau waktu wajib, waktu ketika masuk waktu sholat, ya sampai nanti habisnya waktu sholat. Nah ini, jadi waktu-waktu itu sudah diatur buat siapa? Buat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan waktu juga gunanya untuk hambanya. Makanya
ketika hambanya itu diberikan keluasan waktu, banyak hamba-nya itu yang lalai, yang pada akhirnya mendapatkan kerugian. Sehingga Allah berfirman, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi umur, rugi segala-galanya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu bisa ngatur waktu. Orang yang beriman itu bisa memanfaatkan waktu. Orang yang beriman itu melaksanakan waktu sesuai aturan. Itu yang beriman. Wa amilus sholihat, termasuk orang yang beramal soleh. Itu orang yang tidak punya kerugian tuh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, orang yang selalu saling nasihatin mana yang baik, mana yang kagak baik, mana yang benar, mana yang kagak benar. Itu termasuk kewajiban orang yang beriman, saling menasehati. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah melanggar aturan Allah, ketika kita sudah melanggar aturan agama, maka ada ketentuan yang harus kita jalani, sanksi yang harus kita terima. Sehingga ketika kita menjalankannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebebasan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wallahu alam. Silakan, ada yang mau nanya tentang masalah qada, tentang masalah kifarat. Silakan, ada yang mau tanya, atau mungkin yang lain yang kira-kira ada yang mau ditanyakan. Yang perempuan, yang laki, silakan. Ya, silakan. Sholat di saf pertama kita batal. Ini sebaiknya kita keluar dari saf apa duduk apa maksudnya? Ya. Ketika kita sholat baik di saf pertama maupun kedua maupun dia kalau udah batal keluar. Bagaimana cara keluarnya? Jangan sampai ngelewatin orang yang sholat, minggir atau di sela-sela orang yang sholat, jalannya di sela-sela. Kalau memang kita di pinggiran tembok, maka kita minggir lewat tembok. Tapi kalau kita posisi di tengah-tengah, kita berbalik, tapi kita jangan sampai ngelewatin orang yang di depan sholat. Harus di tengah-tengah, di sela-sela pundak-pundak mereka. Jangan sampai kita berhadapan dengan orang yang sedang sholat. Wajib keluar, harus kita wudhu lagi. Biar apa? Biar kita bisa menemukan jamaah lagi. Ya bagus. Silakan, ada lagi? Masih ada? Yang perempuan? Ada yang nanya? Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.